Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Budia dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Amanda Yulia Damayanti dengan NPM 20101040001, Faisa Nabal dengan NPM 20101040043, dan Nilna Silva Zaro dengan NPM 20101040071. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai alokasi biaya Departemen Pendukung. Materi yang pertama yaitu gambaran umum alokasi biaya. Alokasi biaya merupakan biaya-biaya yang memberikan manfaat bersama yang terjadi ketika sumber daya yang sama digunakan dalam keluaran dua atau lebih jasa atau produk yang disebut sebagai biaya bersama atau common cost. Jenis-jenis departemen. Departemen yang pertama yaitu Departemen Produksi, yaitu secara langsung bertanggung jawab pada pembuatan produk atau jasa yang dijual pada pelanggan. Departemen Produksi adalah departemen secara langsung mengerjakan produksi yang diproduksi. Yang kedua yaitu Departemen Pendukung, yaitu menyediakan pelayanan pendukung yang diperlukan oleh Departemen Produksi. Departemen ini berhubungan secara tidak langsung dengan satu jasa atau produk organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu pengalokasian biaya dari departemen ke produk. Pengalokasian biaya dan departemen ke produk. Di dalam perusahaan terdapat beberapa departemen dan semua biaya overhead ditelusuri ke tiap-tiap departemen. Departemen pendukung dibebankan kepada departemen produksi dan tarif overhead dibuat untuk menentukan biaya produk. Biaya departemen pendukung tidak akan dibebankan pada produk karena produk tidak pernah melewati departemen pendukung dan penyedia jasa pendukung adalah bagian dari biaya total produk yang harus dibebankan kepada produk. Ada langkah-langkah dalam pengalokasian biaya departemen pendukung ke departemen produksi, yaitu antara lain yang pertama, membagi perusahaan dalam departemen-departemen. Yang kedua yaitu mengklarifikasikan tiap departemen sebagai departemen pendukung atau departemen produksi. Yang ketiga yaitu menelusuri semua biaya overhead perusahaan di departemen pendukung atau departemen produksi. Yang keempat yaitu mengalokasikan biaya departemen pendukung ke departemen produksi. Yang kelima, menghitung tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya untuk departemen produksi. Yang keenam yaitu mengalokasikan biaya overhead ke tiap unit produk melalui tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis dasar alokasi. Jenis-jenis dasar alokasi antara lain yang pertama yaitu departemen produksi membutuhkan jasa pendukung. Oleh sebab itu, biaya departemen pendukung ditimbulkan oleh aktivitas departemen produksi. Yang kedua yaitu faktor penyebabnya. Aktivitas mesin, biaya bahan baku, pengolahan adalah biaya variabel atau aktivitas dalam departemen produksi yang menyebabkan munculnya biaya jasa pendukung. Dalam memilih dasar pengalokasian biaya departemen pendukung, berbagai usaha harus dilakukan untuk mengidentifikasi faktor penyebab yang sesuai atau penggerak biayanya. Menggunakan faktor penyebab akan menghasilkan biaya produk yang lebih akurat. Materi yang selanjutnya yaitu tujuan alokasi. Ada beberapa tujuan alokasi, antara lain yang pertama, memperoleh harga yang disepakati bersama. Yang kedua, menghitung profitabilitas lini produk. Yang ketiga yaitu memperkirakan pengaruh ekonomi dari perencanaan dan pengendalian. Yang keempat yaitu menilai persediaan. Dan yang kelima yaitu motivasi para manajer. Untuk materi selanjutnya yaitu mengalokasikan biaya suatu departemen ke departemen lain. Biaya departemen pendukung sering dialokasikan ke departemen lain melalui penggunaan tarif pembebanan. Sebagai contoh, departemen pemrosesan data suatu perusahaan melayani berbagai departemen lainnya. Kemudian, pengoperasian ada dua tarif pembebanan dalam perusahaan, yaitu tarif pembebanan tunggal dan tarif pembebanan berganda. Untuk slide selanjutnya yaitu ada contoh soal tarif pembebanan tunggal. Misalnya saja, perusahaan mengembangkan departemen fotokopi sendiri untuk melayani 3 departemen produksi, yaitu audit, pajak, dan konsultan manajemen sistem.
Contohnya yaitu Hamilton dan Berry adalah kantor akuntan publik yang memiliki 3 departemen produksi, yaitu Departemen Audit, Pajak, dan Konsultan Manajemen Sistem. Selain itu, terdapat 1 departemen pendukung, yaitu Departemen Fotokopi, yang melayani ketiga departemen produksi. Untuk biaya departemen fotokopi terdiri dari $26.190 biaya tetap per tahun, untuk gaji dan sewa mesin, dan 0,023 biaya variabel untuk kertas dan tinta. Lalu estimasi penggunaan kertas dari ketiga departemen adalah Departemen Audit sebanyak 94.500 lembar, Departemen Pajak sebanyak 67.500 lembar, dan Departemen Konsultan sebanyak 108.000 lembar. Totalnya ada 270.000 lembar. Lalu total biayanya dihitung dari biaya tetap ditambah biaya variabel. Biaya tetapnya kita ketahui sejumlah $26.190 ditambah total 270.000 dikalikan 0,023 sehingga menghasilkan jumlah sebanyak $32.400. Lalu untuk tarif per lembar fotokopinya dihitung dari $32.400 dibagi 270.000 menghasilkan 0,12 per lembar. Lalu jumlah dibebankan ke departemen produksi merupakan fungsi jumlah lembar di fotokopi. Untuk penggunaan aktualnya yaitu sebagai berikut. Departemen Audit sebanyak 92.000 lembar, Departemen Pajak 65.000 lembar, dan Departemen Konsultan 115 lembar. Jadi totalnya 272.000 lembar. Total biaya dibebankan pada masing-masing departemen adalah untuk audit jumlah lembarnya sebanyak 92.000 lembar. Pembebanan per lembarnya yaitu yang sudah kita hitung sebesar 0,12, lalu total pembebanannya yaitu sebesar 11.040. Dihitung dari 92.000 lembar dikalikan 0,12. Lalu untuk pajak sebesar 65.000 lembar, pembebanannya 0,12, lalu total pembebanannya menjadi 7.800. Untuk emas, jumlah lembarnya 115.000 lembar dikalikan dengan pembebanan 0,12 menghasilkan total pembebanan 13.800. Untuk total jumlah lembar sebanyak 272.000 dan total pembebanan sebesar 32.640. Untuk selanjutnya yaitu tarif pembebanan berganda. Untuk tarif pembebanan berganda, audit jumlah halaman tertingginya 7.875, proporsi penggunaan tertingginya 0,20, total biaya tetapnya 26.190, jumlah yang dialokasikan ke tiap departemen yaitu sebanyak 5.238, didapatkan dari 0,20 dikalikan 26.190. Lalu untuk pajak, jumlah halaman tertingginya 22.500, proporsi penggunaan tertingginya 0,57, total biaya tetapnya 26.190. Jumlah yang dialokasikan ke tiap departemen sebanyak 14.928. Lalu untuk emas, jumlah halaman tertingginya 9.000, proporsi penggunaan tertingginya 0,23, total biaya tetap 26.190. Jumlah yang dialokasikan ke tiap departemen yaitu menjadi 6.024. Untuk total jumlah halaman tertingginya sebanyak 39.375 dan total jumlah yang dialokasikan ke tiap departemen sebanyak $26.190. Lalu total beban departemen fotokopi akan menjadi sebagai berikut. Untuk audit yaitu jumlah halaman dikalikan 0,023. Audit sendiri jumlah halamannya 92.000
halaman dikalikan 0,023. Alokasi biaya tetapnya 5.238 sehingga total pembebanannya didapatkan 7.354. Lalu untuk pajak, jumlah halamannya yaitu sebanyak 65.000 lembar dikalikan 0,023 menghasilkan 1.495. Alokasi biaya tetapnya 14.928 sehingga total pembebanannya menjadi 16.423. Untuk emas, jumlah halamannya yaitu 115.000 halaman dikalikan 0,023 menghasilkan 2.645. Alokasi biaya tetapnya 6.024 sehingga total pembebanannya menjadi 8.669. Total jumlah halaman dikalikan 0,023 yaitu sebanyak 6.256. Alokasi biaya tetapnya totalnya 26.190 dan untuk total pembebanan yaitu sebanyak 32.446. Materi selanjutnya yaitu mengenai penggunaan yang dianggarkan versus penggunaan aktual. Alokasi biaya departemen pendukung ke departemen produksi dapat menggunakan biaya yang dianggarkan ataupun biaya aktual. Untuk kalkulasi biaya produk, alokasi menggunakan biaya yang dianggarkan sehingga tarif overhead ditetapkan di muka dapat dihitung. Untuk keperluan evaluasi kinerja pengalokasian dilakukan pada akhir periode sehingga dipakai biaya aktual. Untuk penggunaan data yang dianggarkan untuk perhitungan biaya produk adalah sebagai berikut. Audit jumlah halaman sebanyak 94.500, tarif total 0,12, biaya yang dialokasikan sebanyak 11.340. Untuk pajak jumlah halamannya 67.500, tarif total 0,12, biaya yang dialokasikan 8.100. Untuk emas, jumlah halamannya 108.000, tarif totalnya 0,12, biaya yang dialokasikan yaitu sebesar 12.960. Untuk total keseluruhan jumlah halaman yaitu 270.000 dan total biaya yang dialokasikan sebanyak 32.400. Nah, untuk penggunaan data aktualnya untuk tujuan evaluasi kinerja adalah sebagai berikut. Untuk audit jumlah halamannya yaitu 92.000, tarif totalnya 0,12 sehingga biaya yang dialokasikan sebanyak 11.040. Untuk pajak jumlah halamannya 65.000, tarif totalnya 0,12 dan biaya yang dialokasikan 7.800. Dan emas jumlah halamannya 115.000, tarif total 0,12, biaya yang dialokasikan 13.800 sehingga untuk total keseluruhan jumlah halaman sebanyak 272.000 dan total biaya yang dialokasikan yaitu sebanyak 32.640. Untuk slide selanjutnya yaitu memilih metode alokasi biaya departemen pendukung. Terdapat 3 metode yang dapat digunakan untuk mengalokasikan biaya pendukung ke departemen produksi. Yang pertama yaitu metode alokasi langsung. Metode alokasi langsung adalah metode yang paling sederhana dan paling langsung untuk mengalokasikan biaya departemen pendukung. Biaya jasa variabel dialokasikan secara langsung ke departemen produksi sesuai proporsi penggunaan jasa departemen tersebut. Biaya tetap juga dialokasikan secara langsung ke departemen produksi, tetapi sesuai proporsi kapasitas normal atau praktis departemen produksi. Dengan menggunakan metode alokasi langsung, menggambarkan tidak adanya timbal balik alokasi biaya departemen pendukung atau tidak adanya interaksi antar departemen pendukung yang diakui. Untuk yang kedua yaitu metode alokasi berurutan. Metode alokasi berurutan mengakui adanya interaksi departemen pendukung, akan tetapi metode berurutan tidak sepenuhnya mengakui interaksi antar departemen pendukung. Alokasi biaya dilakukan dengan cara menurun, mengikuti prosedur ranking yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
Tingkat pelayanan biasanya diukur dengan biaya langsung tiap departemen pendukung. Departemen dengan biaya tertinggi dianggap sebagai pemberi layanan terbanyak. Untuk yang ketiga yaitu metode alokasi timbal balik. Metode alokasi timbal balik mengakui semua interaksi antar departemen pendukung. Cara-cara menggunakan metode alokasi timbal balik yaitu yang pertama, biaya total departemen pendukung. Persamaannya, biaya total sama dengan biaya langsung ditambah biaya yang dialokasikan. Untuk cara yang kedua yaitu alokasi ke departemen produksi. Yaitu setelah biaya total tiap departemen pendukung diketahui, alokasi ke departemen produksi dapat dilakukan. Alokasi-alokasi ini berdasarkan pada proporsi output yang digunakan tiap departemen produksi. Untuk slide selanjutnya yaitu mengenai metode nilai penjualan saat pemisahan dan metode nilai bersih yang direalisasikan. Metode nilai penjualan saat pemisahan mengalokasikan biaya patungan berdasarkan proporsi setiap produk pada nilai penjualan yang pada titik pemisahan. Berdasarkan metode ini, semakin tinggi nilai pasar, semakin besar bagian dari biaya patungan yang dibebankan terhadap produk tersebut. Kemudian untuk metode nilai bersih yang direalisasikan, yaitu harga pasar untuk produk tertentu terkadang tidak ada yang tersedia saat titik pemisahan. Dalam hal ini, metode nilai bersih yang dapat direalisasikan bisa digunakan. Caranya adalah yang pertama dengan menentukan nilai penjualan hipotesis untuk setiap produk bersama dengan pengurangan semua biaya pemrosesan yang bisa dipisahkan dari nilai pasar akhir. Yang kedua, dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan dapat digunakan untuk memeratakan biaya patungan berdasarkan bagian dari setiap produk atas nilai penjualan hipotesis. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan berguna ketika satu atau beberapa produk tidak bisa dijual saat titik pemisahan tetapi harus diproses lebih lanjut. Kemudian yaitu mengenai produk sampingan. Produk sampingan memiliki nilai penjualan yang relatif kurang signifikan. Produk sampingan umumnya tidak dialokasikan ke biaya produk patungan. Penjualan produk sampingan dimasukkan dalam pendapatan lain-lain pada laporan laba rugi atau diperlakukan sebagai kredit untuk barang dalam proses dari produk utama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.